Halo Sobat Indra sekalian, atas APBN yang hadir untuk perekonomian Indonesia, terdapat belanja-belanja yang disalurkan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, hal ini tertuang dalam RPA semester 1 tahun 2023. Untuk lebih mudahnya, mari kita simak video berikut ini bersama dengan penjelasan dari Mimin RPA. Halo Sobat Indra sekalian, saya Mimin RPA. Pada episode ketiga kali ini, kita akan membahas terkait dengan kinerja realisasi belanja Kementerian Lembaga dan IKPA Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat satu unit instansi vertikal, yaitu Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mana mengelola sekitar 12,04 triliun dengan pembinaan kepada 330 satker dari 44 kementerian lembaga. Kemudian Kanwil DJPB DIY membawahi 3 KPPN, diantaranya KPPN Wates, KPPN Yogyakarta, dan juga KPPN Wonosari, di mana tiap-tiap KPPN tersebut memiliki pagu-pagu dan juga membawahi atau membina satker-satker di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat teman-teman lihat di layar. Nah, apabila kita berbicara terkait dengan kinerja realisasi belanja kementerian lembaga, maka dapat kita lihat dari pagu dan realisasi agregat. Nah, untuk alokasi dana APBN sendiri yang tersedia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 22,15 triliun. Lalu, untuk realisasinya, sampai dengan akhir semester 1 tahun 2023 telah mencapai nilai sebesar 10,51 triliun atau 47,44% dari pagu belanja tersebut. Untuk alokasi belanja sendiri terdiri dari dua, yaitu belanja kementerian lembaga dan transfer ke daerah yang dapat teman-teman lihat di layar. Nah, Kanwil Izin Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta membina sekitar 330 satker dari 44 kementerian lembaga. Nah, apabila kita berbicara dari RPS semester 1 tahun 2023, kita akan berfokus pada alokasi pagu belanja kementerian lembaga pada 10 kementerian lembaga pagu terbesar. Nah, dari gambar tersebut dapat teman-teman lihat bahwasanya kementerian di atas adalah 10 kementerian lembaga dengan pagu terbesar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan realisasi Juni 2023. Yang pertama dari Kementerian PUPR sendiri, lalu yang kedua Kemendikbudristek, Kementerian Kesehatan, hingga yang terakhir dari Kementerian Pertanian. Kementerian lembaga dengan alokasi anggaran pagu terbesar tersebut memiliki pagu agregat sebesar 87,77% dari total pagu belanja di Kementerian Lembaga di Daerah Istimewa Yogyakarta pada semester 1 tahun 2023. Yang ini berarti bahwasanya 10 kementerian lembaga tersebut memiliki pengaruh yang besar pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, untuk lebih lengkapnya, teman-teman dapat meng-scan pada QR Code di layar teman-teman yang akan terhubung dengan RPA semester 1 tahun 2023 Kanwil Izin Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di situ akan dijelaskan lebih lengkap terkait dengan realisasi belanja kementerian lembaga, khususnya 10 pagu terbesar tersebut dari segi pagu realisasi bulanan maupun permasalahan struktural yang dihadapi dan juga rekomendasi yang diberikan Kanwil Izin Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, untuk lebih lengkapnya terkait dengan kinerja belanja kementerian lembaga di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibagi menjadi 4 bagian. Di antaranya yang pertama dilihat dari kewenangannya, yang kedua dari jenis belanjanya, yang ketiga dari sumber dana, dan yang keempat dari fungsinya. Berdasarkan kewenangannya, realisasi belanja kementerian lembaga berkewenangan dibagi menjadi 4, yaitu kantor pusat, kantor daerah, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dapat dilihat di gambar atau layar teman-teman, yaitu porsi terbesar alokasi belanja kementerian lembaga berkewenangan semester 1 tahun 2023 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat pada belanja dengan kewenangan kantor daerah, yaitu dengan nilai 8,14 triliun. Dan alokasi belanja yang paling rendah terdapat pada kewenangan dekonsentrasi dan juga tugas pembantuan. Lalu dari sisi kinerja tertinggi atau penyerapan tertinggi juga terdapat pada belanja kewenangan kantor daerah dengan realisasi 43,8%. Lalu untuk tingkat penyerapan terendah terdapat pada kewenangan dekonsentrasi dengan realisasi kurang dari 20% atau tepatnya 19,98%.
Adapun rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan untuk belanja berkewenangan, diantaranya rekomendasi bagi kementerian lembaga yaitu melakukan upaya pembukaan blokir anggaran baik blokir automatic adjustment maupun blokir non-automatic adjustment. Selain itu juga mempertimbangkan pengenaan blokir automatic adjustment sesuai dengan karakteristik belanja satuan kerja. Lalu rekomendasi bagi Satker atau satuan kerja yaitu berkoordinasi dengan eselon 2 untuk penyelesaian buka blokir anggaran secara kolektif di tingkat eselon 2. Selain itu juga menyusun kembali prioritas kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran pasca blokir automatic adjustment, serta menyusun strategi pelaksanaan kegiatan yang pagu blokir automatic adjustment-nya berpotensi dibuka di akhir tahun anggaran. Lalu selanjutnya berdasarkan jenis belanja, realisasi belanja kementerian lembaga per jenis belanja dibagi menjadi 4, yaitu belanja 51 atau belanja pegawai, 52 belanja barang, 53 belanja modal, dan juga 57 belanja bansos atau bantuan sosial. Dapat dilihat di gambar atau layar teman-teman, yaitu belanja pegawai atau belanja 51 pada semester 1 tahun 2023 menunjukkan kinerja penyerapan yang baik, mencapai 51,44% dari target yang ditetapkan sebesar 50%, yaitu sebesar 2,39 triliun dari pagu 4,64 triliun. Lalu untuk penyerapan terendah terdapat pada belanja modal atau belanja 53 dengan nilai kinerja dengan kategori cukup. Dari target sebesar 40% hanya terrealisasi sebesar 27,57% dari pagu 2,82 triliun dengan nilai 778,15 miliar. Adapun rekomendasi untuk perbaikan terkait dengan realisasi belanja KL pada perjenis belanja, yaitu untuk rekomendasi bagi kementerian lembaga agar menyusun studi kelayakan untuk pembangunan dengan memperhitungkan faktor cuaca, visibilitas desain konstruksi, yang hal ini berhubungan dengan belanja 53 atau belanja modal. Lalu rekomendasi untuk satuan kerja agar melakukan percepatan eksekusi kegiatan atau belanja dan proses pengadaan barang atau jasa sehingga dapat terrealisasi secara penuh hingga akhir tahun nanti. Berdasarkan sumber dananya, terdapat 6 sumber dana yang diperoleh oleh kementerian lembaga, yang mana alokasi belanja terbesar terdapat pada belanja sumber dana rupiah murni yang menempati 72,18% dari total pagu belanja kementerian lembaga di daerah istimewa Yogyakarta, meskipun penyerapannya masih rendah di angka 10,81%. Untuk kinerja tertinggi dicapai oleh belanja sumber dana BLU atau Badan Layanan Umum dengan realisasi penyerapan mencapai 35,3% atau senilai dengan 640,86 miliar. Adapun rekomendasi yang diberikan terkait dengan realisasi belanja per sumber dana, yaitu rekomendasi bagi KPPN agar selalu melakukan pendampingan bagi semua satker, terutama satker baru dalam administrasi perbendaharaan sehingga dapat mengakselerasi penyerapan atau realisasi belanjanya. Dapat teman-teman lihat di gambar atau layar teman-teman belanja kementerian lembaga yang terbagi dalam 11 fungsi pemerintahan, yang mana memiliki proporsi belanja terbesar pada fungsi pendidikan sebesar 16% dan fungsi ekonomi sebesar 13%. Sedangkan untuk penyerapan terbesar ataupun realisasi terbesar terdapat pada fungsi pertahanan yaitu sebesar 53%. Adapun rekomendasi yang diberikan guna memperbaiki kinerja penyerapan belanja per fungsi, yaitu bagi Satker untuk segera berkoordinasi dengan kementerian lembaga guna percepatan penyelesaian petunjuk teknis dan jadwal kegiatan. Selanjutnya mengeksekusi kegiatan segera setelah juknis diterima, serta menyesuaikan rencana kegiatan yang ada dan memastikan progres pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Nah, apabila sebelumnya kita telah berbicara tentang kinerja realisasi belanja, tentu hal ini sangat berhubungan dan tak luput pada nilai indikator kinerja penilaian anggaran atau IKPA sebagai hasil atas pelaksanaan anggaran satuan kerja di lingkup Kanwil Dinas Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 5 Tahun 2022, indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku PUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara atau lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Kemudian terlihat di gambar atau layar teman-teman bahwa indikator penilaian IKPA terdiri dari 3 aspek, yaitu kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
Untuk kualitas perencanaan anggaran terdiri dari revisi DIPA dengan bobot 10% dan deviasi halaman 3 DIPA sebesar 10%. Untuk kualitas pelaksanaan anggaran terdiri dari penyerapan anggaran dengan bobot 20%, belanja kontraktual 10%, penyelesaian tagihan 10%, pengelolaan UPT-UP 10%, dan dispensasi SPM 5%. Lalu yang terakhir, untuk kualitas hasil pelaksanaan anggaran dilihat dari capaian output dengan bobot 25%. Melalui data Omspan yang terlihat pada grafik di atas, yaitu pergerakan nilai IKPA Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana di triwulan pertama, yaitu bulan Maret, memiliki nilai sebesar 94,86 dan triwulan 2, yaitu akhir Juni, sebesar 95,17. Hal ini mengindikasikan peningkatan nilai IKPA sebesar 0,49 poin dari periode triwulan pertama. Peningkatan indikator capaian output dan deviasi halaman 3 DIPA menjadi faktor utama kenaikan nilai IKPA Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua. Dapat terlihat juga dari gambar, yaitu ada perbandingan nilai IKPA dari tiap indikator pada triwulan pertama dan triwulan kedua. Meskipun ada peningkatan dari nilai IKPA, namun terdapat nilai-nilai dari beberapa indikator, khususnya deviasi halaman 3 DIPA, yang perlu menjadi perhatian lebih bagi satuan kerja untuk diperbaiki ke depannya. Adapun permasalahan yang teridentifikasi dan juga strategi optimalisasi capaian IKPA yang dapat diimplementasikan satuan kerja untuk memperbaiki nilai IKPA ke depannya. Yang pertama terkait dengan indikator revisi DIPA, terdapat 3 permasalahan dan 3 strategi yang dapat teman-teman baca di layar. Lalu selanjutnya, untuk indikator deviasi halaman 3 DIPA telah terlihat dan dapat teman-teman baca di layar bahwa telah teridentifikasi 5 permasalahan dan diberikan 3 strategi yang dapat satuan kerja implementasikan demi memperbaiki nilai indikator IKPA deviasi halaman 3 DIPA tersebut. Selanjutnya, untuk indikator belanja kontraktual telah terlihat dan dapat teman-teman baca di layar teman-teman bahwa telah teridentifikasi 6 permasalahan dan diberikan 3 strategi yang dapat satuan kerja implementasikan demi memperbaiki nilai indikator IKPA belanja kontraktual tersebut. Nah, selanjutnya adapun permasalahan yang teridentifikasi dan strategi optimalisasi yang dapat diimplementasikan satuan kerja untuk memperbaiki nilai IKPA khususnya pada indikator penyelesaian tagihan. Terdapat 5 permasalahan dan 4 strategi yang dapat teman-teman baca di layar. Lalu selanjutnya untuk indikator pengelolaan UPT-UP dapat terlihat di layar teman-teman dan teman-teman baca bahwa telah teridentifikasi 4 permasalahan dan 5 strategi yang dapat satuan kerja implementasikan di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta demi memperbaiki nilai indikator IKPA pengelolaan UPT-UP tersebut. Nah, untuk yang terakhir, adapun permasalahan yang teridentifikasi dan strategi optimalisasi yang dapat diimplementasikan satuan kerja lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memperbaiki nilai IKPA ke depannya, yaitu terkait dengan indikator capaian output, yang mana terdapat 5 permasalahan dan 5 strategi yang dapat teman-teman baca di layar. Harapannya, atas strategi-strategi optimalisasi capaian IKPA pada tiap indikator yang telah Sobat Interest kalian baca dapat digunakan oleh satuan kerja dalam memperbaiki indikator kinerja pelaksanaan anggaran ke depannya. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. RPA hadir untuk semua, mari manfaatkan RPA. Saya Mimin RPA, sampai jumpa. Wah, keren sekali bukan? Melalui realisasi belanja dan IKPA yang dihasilkan terinterpretasi bagaimana pelaksanaan anggaran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan bottleneck belanja dan juga rekomendasi yang diberikan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Simak video berikutnya ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa. Dadah.